Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arif Permana Safari dari Institut Agama Islam Negeri Manado, Fakultas Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya dibuat untuk memenuhi tugas yang sudah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Kartika Septiani Amiri, MH. Saya dari kelompok 3, yaitu membahas tentang hak kekayaan intelektual. Apa sih HKI atau hak kekayaan intelektual? Adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Konsepsi mengenai hak kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Dengan adanya pengorbanan tersebut, menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Secara garis besar, ruang lingkup kekayaan intelektual dibagi menjadi dua, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Adapun pengertian HKI menurut para ahli, yang pertama dari Muhammad Jumhana dan R. Jubaidillah mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai hak yang berasal dari kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga bernilai ekonomi. Yang kedua, Jen Umar Purba mendefinisikan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan aset yang secara hukum menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya, seperti juga aset-aset yang lain seperti tanah dengan sertifikat dan kepemilikan benda-benda bergerak, melekat pada yang menguasai. Untuk itu diperlukan suatu proses pendaftaran guna mendapatkan tanda kepemilikan dari negara. Kesadaran bahwa karya intelektual merupakan benda tidak berwujud yang dapat dijadikan aset adalah kunci pokok permasalahan. Selanjutnya, dengan adanya unsur kepemilikan diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas usaha. Dapat dikatakan bahwa hak kekayaan intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Sedangkan pengertian HKI menurut WIPO ditinjau dari sejarah lahirnya HKI, World Intellectual Property Organization atau WIPO, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah creation of the mind, invention, literary and artistic works, and symbols, names, and image used in commerce. Dalam bahasa Indonesia, diartikan bahwa kekayaan intelektual adalah hasil kreasi dari pemikiran yang berupa penemuan baru, karya sastra dan karya-karya seni, simbol, nama, maupun gambar yang digunakan dalam perdagangan. Contohnya yaitu putaran Uruguay ke-8. Uruguay Round telah membawa negara-negara peserta pada kesepakatan yang berpengaruh pada perdagangan internasional. Pada pertemuan itu disepakati perjanjian multilateral yang dinamakan WTO Agreement. Negara-negara peserta menandatangani final act embodying the result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation pada tahun 1994 di Marrakesh, Maroko. Dengan menandatangani final fact ini, negara-negara penandatangan sepakat untuk menandatangani perjanjian WTO atau World Trade Organization Agreement beserta lampiran-lampirannya. Kesimpulannya, objek yang diatur di dalam hak kekayaan intelektual adalah hal yang lahir dari karya pikir seseorang apabila orang lain dibiarkan untuk memanfaatkan suatu karya secara sebebas-bebasnya, maka manfaat dari karya itu hanya akan dinikmati oleh orang lain, sedangkan pemiliknya tidak memperoleh hal yang sebanding. B.
Dasar hukum hak atas kekayaan intelektual. Dalam penetapan haki, tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah: yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang hak paten. Yang keenam, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Yang ketujuh, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. Yang kedelapan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pengesahan. Yang kesembilan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang pengesahan WIPO. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka hak atas kekayaan intelektual atau haki dapat dilaksanakan maka setiap individu atau kelompok organisasi yang memiliki hak atas pemikiran-pemikiran kreatif mereka atas sesuatu karya atau produk dapat diperoleh dengan mendaftarkannya ke pihak yang melaksanakannya. Dalam hal ini merupakan tugas dari Direktur Jenderal Hak-Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang klasifikasi haki dan pengaturannya. Nah, menurut WIPO atau World Intellectual Property Organization atau dalam bahasa Indonesianya, Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia. Nah, haki biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama hak cipta atau biasa kita kenal dengan copyright. Nah, yang kedua hak kekayaan industri atau industrial property right. Khusus menyangkut hak atas kekayaan industri, menurut pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan hak atas kekayaan industri tahun 1883 sebagaimana yang telah direvisi dan diamandemen pada tanggal 2 Oktober tahun 1979 di Konvensi Paris. Perlindungan hukum atas kekayaan industri itu meliputi yang pertama, paten. Paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan, dalam hal ini penemuan baru, di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi. Hal yang dimaksud berupa proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, serta penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi. Yang kedua, paten sederhana atau dalam bahasa Inggrisnya utility models. Yang ketiga, hak desain industri atau industrial design. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, yang keempat, berdasarkan hak merek, dalam bagian keempat ialah hak merek, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa tertentu dengan produk atau jasa yang sejenis sehingga memiliki nilai jual dari pemberian merek tersebut.
Dengan adanya pembeda dalam setiap produk atau jasa sejenis yang ditawarkan, maka para customer tentu dapat memilih produk atau jasa merek apa yang akan digunakan sesuai dengan kualitas dari masing-masing produk atau jasa tersebut. Nah, dalam hak merek di sini terbagi dua. Yang pertama, merek dagang atau biasa kita kenal dengan trademarks. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya. Yang kedua, merek jasa atau service marks. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Yang kelima itu ada nama perusahaan atau trade names. Yang keenam atau yang terakhir adalah indication of source appellation foreign. Nah, selanjutnya pengaturan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia. Pengaturan hukum haki di Indonesia mencakup seluruh ruang lingkup haki. Pengaturan hukum yang ada sekarang ini ditemukan dalam yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Nah, yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman baru. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Oktavia Otolua dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami mengenai hak merek dan desain industri. Pengertian merek dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Merek tahun 2001 diberikan suatu definisi tentang merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, ataupun susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Terdapat 3 macam merek, yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Nah, adapun karakteristik merek, yaitu perlindungan diberikan berdasarkan kelas barang, tidak menggunakan nama barang yang akan diminta perlindungan, tidak melanggar kesusilaan, dan juga perlindungan 10 tahun dan dapat diperpanjang. Selanjutnya kita masuk ke desain industri. Nah, desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi atau komposisi, garis atau warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi ataupun 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri ataupun kerajinan tangan. Kemudian syarat desain industri yaitu memiliki unsur kebaruan dan memiliki nilai estetika. Nah, untuk karakteristik desain industri yaitu perlindungan selama 10 tahun, tidak dapat diperpanjang, dapat mempengaruhi psikologi pembeli, meningkatkan nilai jual, dan juga sarana kompetisi. Selanjutnya kita akan masuk ke hak eksklusif. Hak eksklusif ialah hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberikan desain industri. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri
atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut. Adapun dasar pelindungan desain industri, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang mulai berlaku sejak 20 Desember tahun 2000. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Baiklah, pembahasan selanjutnya ialah rahasia dagang. Rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang yang diundangkan pada tanggal 20 Desember 2002. Adapun yang dimaksudkan dengan rahasia dagang ialah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha serta dijaga kerahasiaannya oleh pemilik hak. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila kerahasiaan tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomis. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya yang telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang diberikan oleh undang-undang. Segala bentuk peralihan hak rahasia dagang wajib dikatakan pada Direktur Jenderal dan diumumkan dalam berita resmi rahasia dagang. Menurut Robert Patrick Merges, definisi rahasia dagang yaitu rahasia dagang ialah formula, pola, perangkat, atau kompilasi informasi apapun yang digunakan dalam bisnis seseorang, serta yang memberinya kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pesaing yang tidak tahu menggunakannya. Pemilik rahasia dagang harus menjaga informasi yang bersifat rahasia dari pihak-pihak lain yang dapat merugikan kepentingannya seperti yang tercantum dalam pasal 3 ayat 4 Undang-Undang. Menurut Imam Saputra Tunggal dan Heri Herjandono, langkah-langkah tertentu yang dapat dilakukan untuk menjaga kerahasiaannya di antara lain yaitu yang pertama, mengungkapkan rahasia dagang hanya kepada orang-orang yang perlu mengetahui atas dasar sebuah perjanjian rahasia dagang. Yang kedua, membuat perjanjian rahasia dagang dengan pegawai atau pihak ketiga. Yang ketiga, melindungi data yang bersifat rahasia dagang dengan membuat kode rahasia. Yang keempat, menyimpan dokumen-dokumen rahasia di tempat yang aman atau departemen lain dari sebuah perusahaan. Yang kelima, mencantumkan kata rahasia pada bagian luar dokumen rahasia. Yang keenam, membatasi akses para pegawai untuk memasuki unit atau departemen lain dari sebuah perusahaan. Yang terakhir, melarang pegawai bekerja di luar jam kerja yang telah ditentukan. Pelanggaran terhadap rahasia dagang. Menurut Abdul Qadir Muhammad, apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut. Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain
apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih.